Ibu namanya? Saya Rizka Rismawati dari Sukabumi, Pak. Ya. Saya kesini mau minta hak anak saya, Pak. Maksudnya karena kan suami sudah meninggal, terus kan ada rumah, udah gitu si rumah itu mau diambil sama anak-anak yang besar dari suami. Ibu istri keberapa? Kedua. Kedua. Dapat anak berapa ibu dari suami ini? 4. 4. Iya. Dari suami yang pertama berapa? 1. Sama suami yang kedua yang meninggal? 4. 4. Jadi 5. Jadi 5. Iya. Nah, suami dari istri pertama dapat anak berapa? Yang pertama itu 5. Suami, ibu kan istri kedua. Istri yang pertama, si suami sama istri yang pertama anaknya berapa? 5. 5. Iya. Terus nikah lagi sama ibu dapat anak 4. Iya. Jadi total suami anaknya 9. 9. Ya. Udah gitu waktu sakit juga kan nggak ada ngurusin, nggak lihat, nyampe waktu kemarin meninggal juga dia itu nggak pernah dikasih tahu juga bapaknya meninggal, nyampe nggak lama gitu Pak, dikasih tahunya nggak langsung cepet-cepet datang gitu, nunggu kumpul dulu ada saudara-saudaranya dulu. Kata saya teh, kenapa nunggu saudara-saudara dulu, masa meninggalnya suami di rumah ibu? Iya. Bukan di rumah anak-anaknya? Enggak. Bukan di rumah istri pertama? Enggak. Istri pertama itu udah pisah, dia itu nyampe 17 tahun nyuksesin anak-anaknya dulu yang pertama, pada sarjana semua tuh, lulusan ITB semua. Kalau anak saya kan nikah lagi sama saya tuh, punya anak 4 gitu maksudnya. Udah gitu ada rumah tuh, udah bilang bapaknya, katanya ini buat anak-anak yang kecil, maksudnya jangan diributin gitu ya Pak. Ternyata pas kemarin ini 7-nya katanya mau datang, ternyata dia nggak datang, maksudnya ke tahlilan gitu, cuman ngasih tahlilan uang juga, cuman ngasih 4 juta, katanya mau ngasih lagi tambahan, ternyata nggak dikasih lagi itu sama dia, nyampe bentar lagi kan 100 harinya, udah gitu 7-nya juga mau nyambungin, tapi ternyata nggak nyambungin Pak, maksudnya gitu. Udah gitu denger-denger, emang kan saya kan punya rumah, saya kan ada yang kasihan sama saya, Pak Haji, yang mau nolongin saya. Kata saya teh, Bu, ini katanya kalau rumah ini ibu nggak bakalan kebagian apa-apa, gimana saya tolongin ibu, katanya. Gimana kita bikin strategi, kata dia teh. Punya utang ibu 85 juta ke saya, kalau nggak 100 juta lah, kata dia teh. Nanti buat uangnya buat ibu-ibu juga sih, maksudnya. Cuma saya kasihan aja biar anaknya ngerasain ininya gitu, dari BAB kan di situ ya, hampir 1,5 tahun Pak Haji, itu sakit parah banget gitu, anak-anaknya itu nggak pernah ngeliat gitu, maksudnya saya urusin aja nyampe meninggalnya itu suami itu gitu, maksudnya. Terus udah kayak gitu, kata teman saya teh, datang tuh anak-anaknya Pak Haji, ke anak-anak suami saya. Kata teman saya itu, oh Bu, ini mah katanya teh anak-anaknya suami ibu mah pada serakah katanya, padahal itu bandanya mah cuman berapa meter sih, 750 meter ya Pak Haji ya rumah itu, tapi rumahnya di mana? Di Nanggerang. Hah? Di Nanggerang. Tangerang? Enggak, di Curug, di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Itu memang dulu juga waktu kesini saya mau jual rumah tuh, pengennya mah cepet dulu juga, sebelum masih ada suami itu pengen cepet-cepet dijual, tapi kan ternyata belum laku-laku ya, nggak gampang gitu ya Pak Haji, maksudnya mau di iniin lah. Tadinya mah saya juga sekarang teh nggak punya rumah, malahan kontrak saya juga ini teh gitu, mana kontrakan ini belum dibayar, udah dari Februari suami meninggal, Februari, Maret, April, Mei kan ya sekarang ya, udah 4 bulan belum bayar kontrakan saya Pak Haji. Udah gitu saya kesini juga maksain gitu, mau ketemu sama Pak Haji, mau minta solusi juga, terus Jadi rumah yang mau dijual yang ninggalin siapa? Nggak ada yang ninggalin, kosong. Oh, perumahan? Enggak, rumah ini biasa gitu di Pak kampung? Haji. Di kampung. Nggak ada yang ninggalin? Nggak ada, kan suami nggak boleh ditinggalin di situ. Tadinya mau saya tinggalin, kata suami teh waktu meninggal jual aja rumah itu, nggak boleh ditinggalin gitu. Maksudnya waktu itu juga waktu dia sakit, anaknya juga kan. Nah, sertifikatnya ada di mana? Di saya. Oh iya. Udah. Atas nama siapa? Bapaknya.
Oh iya. Tadinya mau atas nama anak saya tuh dihibah gitu ya. Tapi prosesnya kan lama ya, nyampe setahun kata yang itu teh. Udah gitu teh bikin strategi sama temen teh pinjem utang itu, padahal saya nggak punya utang gitu. Pas udah gitu gitu Pak Haji, maksudnya teh saya teh jadi baringung gitu. Jadi pertanyaannya apa nih sekarang? Pertanyaannya biar rumah itu hak punya anak-anak saya gitu kan, dia udah pada punya rumah sendiri tuh. Emang anak-anak yang dari istri pertamanya dia emang ngeributin rumah itu? Iya, itu teh maksudnya jadi pengen diwaris apa kayak ini ke bapaknya juga waktu meninggal itu, tapi pada bapaknya udah omat-omatan ya, ini rumah ini buat adik-adik yang kecil, tapi kan anaknya ada yang 5 padahal dia udah pada punya rumah sendiri sih, maksudnya pada udah punya rumah mobil gitu, tapi masih juga mau gitu maksudnya teh kepengen saya mah mau ngambil hak anak saya gitu ya, bukan bukan hak saya gitu, anak-anak yang 4 itu Pak Haji gitu, maksudnya teh biar kabogaan lah ku saya gitu, udah kabogaan ku saya teh mau dijual gitu, mau dibeliin lagi kena rumah gitu. Saran saya sih ibu jangan ngikutin temen ibu tadi. Ibu sepertinya minjem duit di saya 100 juta. Nanti ibu kalau ditipu gimana? Sertifikatnya diserahin ke dia. Bener, ke teman aku. Udah? Aduh. Jangan. Nanti kalau ibu serahin ke dia, kalau dianya nakal, ibu nggak dapat apa-apa. Ketipu. Iya. Janganlah, minta lagi aja, ibu simpen aja di ibu. Oh gitu, Pak Haji. Iya. Oh iya. Saya minta lagi deh sertifikatnya. Gitu. Iya. Nanti saya pikirin lagi. Nanti dia sertifikatnya di sekolahin Bu sama dia. Dapat duit, taruhlah dapat 150 juta. Ibu dikasih cuma 100, yang 50 sama dia, betul? Karena duit nggak ada saudaranya, Bu. Iya. Iya, Pak Haji. Ibu cuma dapat 100. Dia dapat 50. Padahal kan di sekolah ini 150. Atau dijualnya 150. Ibu dapatnya 100. Dia dapatnya 50 atau dijualnya 700 atau 600 atau 500 juta. Ibu dapatnya cepet. Udah diminta sertifikatnya. Ibu simpen. Oh gitu. Iya. Terus Pak Haji kalau masalah sama anak-anaknya suami kan punya utang gitu, gimana, dibayarin nggak utang saya nanti sama anak-anak suami saya? Enggak. Sama anak-anak suami saya? Enggak. Nggak bakal dibayarin? Enggak. Oh. Nggak mungkin. Orang dia, bapaknya aja, kandung aja dia masa bodoh, apalagi nih cuman ibu tiri. Iya sih benar Pak. Nggak mungkin lah, sekarang bapak kandung aja yang spermanya dari bapaknya aja dia cuek. Iya benar. Apalagi cuman ibu tiri, nggak mungkin. Kalau teman ibu bilang, kamu pura-puranya utang aja sama saya, nggak mungkin. Yang ada ibu mah dikerjain, minta lagi sertifikatnya. Oh gitu Pak Haji. Ibu udah ngambil duit belum dari teman ibu? Belum sih. Ya udah, minta. Nanti ibu kalau udah minta sertifikatnya, nanti ibu privat lagi ke sini gratis, nanti saya ajarin khusus. Tapi diambil dulu tuh sertifikatnya. Iya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Iya. Kasih Pak Haji. Ya, bos, lo paksain ilmu RDAY lo praktekin biar lo punya modal 10 miliar. Apa tuh ilmunya? Paksain baca Quran wajib 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran harus 12 juz. Saya belum bisa Pak Haji, harus bisa karena hajat lo maksa, harus ibadahnya maksa. Kedua, paksain sholat taubatnya 18 kali dari maghrib sampai isya. Kalau saya boleh usul apa? Saya boleh curhat sebentar. Boleh. Alhamdulillah saya kenal YouTube apa itu di beranda saya tuh 2 bulan yang lalu. Sejak 2 bulan itu alhamdulillah saya sudah mengamalkan semuanya. 12 juz. Yang 12 juz itu kalau usia saya itu saya nggak kuat. Harus kuat. Karena udah dicoba sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman
bin Auf, dia bacanya 30 juz, Bapak 12 juz. Iya. Paksain ya. Saya biasanya itu hanya kuat 3 juz. Tambahin. Ditambahin. Kemudian malam lagi. Nggak apa-apa. Terus. Tambahin. Paksain. Bahkan mohon maaf, kalau sekarang sudah khatam 1 juz, sekarang sudah dapat 8 juz sudah. Nggak apa-apa. Itu- Saya maunya 12 juz semalam. Mau saya 12 juz semalam. Insya Allah saya Nanti lakukan. Bapak kaya raya tajir melintir. Contohnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Affan. Bisa? Harus. Saya coba. Bisa ya. Iya. Nah, Ya, kedua, kebetulan yang menjadi penghalang itu penglihatan saya. gampang. Bapak kalau ngantuk, Bapak nonton YouTube saya. Habis nonton YouTube saya udah nggak ngantuk, baca Quran lagi. Ini ilmunya. Bisa? Saya coba, Harus lakukan. ya. Saya lakukan. Kedua, Bapak paksain sama ibu, paksain sama bapak-bapak paksain. Wajib sholat tobat 18 kali. Dari habis maghrib sampai isya. Paksain. Rutin. Baca Quran 12 juz. Alhamdulillah. Sholat tobat 18 kali. 18 kali itu rutin apa? Ya. Rutin. Dari 18 cari yang dominan yang mana di bapak nih sifatnya sama ibu. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Masing-masing 10. 10 kali 5, 50. Paksain sholat 50 dari habis bangun tidur, habis sholat subuh sampai mau tidur. Jadi 50 tambah 18, 68. Setiap hari. Yang saya yang kurang jelas itu 10 itu berarti 10 salam gitu. 10 salam. Berarti 5 kali niat. Betul. Ya. 10 kali niat. 10 kali niat. Ya. Berarti satu ini kan 10 kali ini kan 20 salam. Iya. Begitu, Bu? Iya. Oh iya. 50 salam. 10, 10, 10, 10, 10. Maksud saya 10 salam, gundah. Maksud saya apa? Ini kan umpama gundah itu kan 10. Berarti kan 20 salam. 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat. 10 kali salam. 10 kali salam. Gundah. Gelisah. Bukan 5, Pak. 10 kali salam. Itu kan 2 rakaat. 2 rakaat. 2 10 salam. 10 salam. 2 rakaat 10 salam. Terangin bos. Pakai mic bos, pinjem. 5. Dengerin pak. Ya. Jadi yang 18 itu 18 kali salam. Niatnya satu persatu. Bukan borongan. Satu-satu. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Iya, Sholat Allahu Akbar 2 rakaat. iya. Bacaannya yang pendek saja. Berarti kan 1 salam. Satu salam, satu sifat. Kalau itu ada 18 sifat, berarti 18 kali niat, 18 kali salam. Sampai ke yang 18. Itu maghrib sampai dengan isya. Clear? Masuk? Masuk. Yang 5, yang khusus, yang melekat di ibu bapak apa? Misal cerewet, Bawel. bawel, komen, Jengkel. mikir, jengkel, misal. Iya. Bawel berarti 10 kali niat, 10 kali salam, khusus yang bawel. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka bawel. Allahu Akbar 2 rakaat salam, dapat 1. Satu lagi, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka bawel. Allahu Akbar 2 rakaat salam, dapat 2 sampai 10 kali. 10 kali bawel doang. Tapi tidak harus satu waktu 50-nya. 10 sudah lelah atau ada kegiatan lain, ada kerjaan, boleh ditunda nanti lagi. Bapak kalau sudah tidak kuat berdiri, Ngaceng. duduk boleh. Ya.
masih kuat berdiri ndak? Masih ngaceng nggak? Ya masih. Oh, masih. Tanya nih ibu yang anaknya berojol 5 plus 1, 6. Kalau nggak ngaceng dia nggak kuat. Makanya dia sampai akhir mati sampai ngaceng. Sambil duduk boleh Bapak ya. Clear ya sampai sini ya, bisa ya. 18 maghrib sampai isya. Yang 5 kali 10 berarti 50. Habis subuh sampai mau tidur. Diatur mana waktu yang bisa jalanin, dijalanin. Yang nanti kan Bapak setiap waktu saja. Iya, setiap waktu boleh, masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Abis subuh 10, abis duha 10, abis duhur 20, abis maghrib, abis isya 20, 10, pas 50. Sip? Sip. Oke. Saya salah ngerjainnya 55, nggak tahu maksudnya. 55. Heeh, Dari tiap mana ini, ngitungnya? apa? 5 5 kan 5 salam. Kirain saya 10 tuh, 5 salam 10 gitu maksudnya. Yang bawa yang cerewet dikerjain teh itu aja Pak Haji. Sampai sekarang alhamdulillah Pak Haji, aku teh kesini tehnya yang tadinya nggak bisa baca Quran, yang tadinya nggak bisa jarang sholat, badan teh keras gitu ya, kaku setelah mengerjakan Alat kelaminnya keras. Pak Haji mah bisa. Enggak, maksudnya teh badannya teh jadi kalau pertama sembayang kan kalau itu teh jadi gimana ya, kararaku geningan nggak lentur gitu ya Pak Haji. Kalau kita sering-sering sholat gini alhamdulillah jadi badan teh enak ringan gitu, badan teh nggak terlalu engap teuing gitu Pak Haji gitu maksudnya. Terus teh ini teh Pak Haji ada yang punya utang juga ke saya teh, yang Pak itu 50 juta ke saya teh. Itu Yang megang sertifikat ibu. Dia teh terus yang dipinjemin lagi sama kades juga sih ya, maksudnya teh mau bayar kemarin teh pinjemnya mah sebulan, sampai sekarang belum bayar juga, hampir uang di dia teh hampir 75 jutaan Pak Haji. Uang ibu. Malah Itu megang teh. sertifikat. Iya, jadi itu teh dia teh dipinjemin gitu tementak saya. Kemarin juga saya minta uang teh 2 juta ke dia teh, pinjem dulu tuh 2 juta kata saya teh ada keperluan. Minjam. Ke dia minta gitu, minta uang dulu gitu kata saya teh gitu Pak Haji. Itu teh ada uang sih saya juga yang waktu alhamdulillah kabul yang waktu saya mandi ini telanjang bulat itu Pak Haji, jadi Tuhan kecil saya kerjakan waktu masih ada suami saya, ketakutnya ya kita banyak dosa banyak apa kata saya teh, orang sholat tobat itu mandi jadi Tuhan kecil barangkali itu alhamdulillah Pak Haji. Tapi itu juga saya minum air pandan tuh cuman pada gatel kemaluan saya, anak-anak saya teh araratel semua. Terus sama suami tuh terakhir, suami teh pada gatel Pak Haji, kemaluannya itu ngapa ditarik-tarikin gitu sama dia teh. Pertamanya mah saya yang gatel itu teh, kemaluan saya itu sampai ke kayak gimana ya gitu, ledeh gitu, maksudnya pakai minyak aja sama saya teh Pak Haji. Udah gitu anak-anak tuh pas minumin air cebokan saya itu pakai air pandan itu teh. Terus nggak lama mah terakhir suami kayak gitu pada araratel gitu awaknya teh gitu, semua pada gatel gitu Pak Haji. Itu teh alhamdulillah tuh waktu mau jual rumah kan lakunya sawah tuh alhamdulillah, tapi cuman lakunya teh jadi harusnya pemisten 70.000 jadi 40.000 saya teh dibayarnya teh. Jadi ada apa sih kalau kayak gitu teh, namun cek pakai makaral apa ya kalau kayak gitu ya. Jadi ada tuh udah gitu dipinjem ku orang itu teh, kata dia teh abis 70 jutaan lah uang saya teh di dia teh gitu Pak Haji, dibalikin moalnya ya teh uangnya. Nggak mungkin. Pokoknya minta dulu sertifikatnya. Oh sertifikat aja ambil. Iya, karena kalau nggak nanti kalau di sekolahin gimana? Oh iya. Ibu mesti bayar utangnya. Oh iya Pak Haji. Minta dulu, nanti ibu privat di sini lagi gampang ya. Iya Pak sih. Terakhir Pak, saya mau Bapak dan Ibu habis sholat jangan tinggalin tempat sholat dulu. Tapi Bapak dan Ibu tangannya diangkat bermuhajat kepada Allah. Emang ada Pak Haji hadisnya? Coba terangin. Ya. Jadi Nabi memberi motivasi kita untuk merayu Allah. Dan Allah, kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah dan Allah belum mengabulkan. Allah malu melihat
hambanya mengangkat kedua tangan, mohon kepada Allah, dan Allah belum mengabulkan. Bikin Allah malu agar hajat kita terkabulkan. Jadi kita doanya gimana? Ya, Jadi kalau boleh. Ya, gini boleh, sampai sini diangkat. Mengangkat ini kan ya bisa begini, lebih tinggi juga boleh ya. Ya, diangkat kedua tangan, memohon kepada Allah. Kalau itu sudah dikabulkan, Allah malu sendiri malah. Kata Nabi begitu. Iya, Pak. Ya makasih Harus Pak yakin. pelajarannya gitu maksudnya, Iya. karena kan saya belajar juga alhamdulillah sholat tobat itu yang tadinya nggak bisa sholat tobat jadi bisa sholat tobat, sholat duha jadi bisa sholat duha, yang tadinya jarang bangun malam sholat tahajud alhamdulillah jadi dikerjakan itu gitu maksudnya, alhamdulillah deh adanya kedatangan RDAY. Gimana, Pak? Maaf, ini saya kadang ini loh Pak, mengharap gitu loh, saya masih belum mudeng gitu Pak. Pokoknya paksain Bapak baca Quran 12 juz, paksain. Nanti tanahnya laku yang Bapak pengen jual. Itu pasti, itu jalannya Allah, tangan Allah bekerja. Tapi kalau Bapak nggak baca Quran, ya laku tapi lemot. Ngerinya kayak dia nih, udah meninggal suaminya tapi nggak nikmatin penjualan rumah. Yang ada sertifikatnya di orang, yang ada dianya ketipu. Saya nggak mau. Paksain baca Quran. 2, paksain sholat taubat yang tadi diterangin. Bisa, harus bisa. Iya, nanti laku. 3, Bapak sambil angkat tangan minta sama Tuhan bahwa Bapak laku dan sudah dibayar, padahal belum. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Berarti ini kan minta sama yang Maha Kuasa ya? Iya, terima kasih Allah, tanah saya udah laku dibayar tunai, padahal belum. Padahal belum laku, tapi Bapak bilangnya udah laku sama Allah. Bikin Allah malu. Caranya begitu. Kok gitu? Ya kan ada hadisnya. Nabi sendiri yang ngomong. Bisa? Susah gak? Nggak susah, cuma saya belum terkabul. Iya, kan belum dipraktekin. Baca Quran udah 12 juz? Alhamdulillah belum. Iya, praktekin dulu. Sholat tobat udah 68 kali? Belum. Ah, coba praktekin dulu. Ada lagi? Ada. Ini Pak Haji, satu lagi Pak Haji ya. Ini kan persaingan bisnis air minum Sigran kan di wilayah saya kan banyak Pak Haji. Hampir 50 lebih merek. Nah, gimana caranya omset penjualan air saya per hari bisa tembus bersih 5 juta per hari. Bos, ada pemilik aqua isi ulang namanya biru-biru apa gitu. Itu omsetnya hampir 5 miliar. Ada berapa titik. Dia maksain sholat subuh, bos. Nah, lo paksain sholat subuh. Ya. Wajib, sholat subuh tuh wajib. Mau 50.000 sehari. Iya. Sedekah subuh. Iya, wajib. Mau 50.000 sehari, mau 100.000 sehari, wajib sholat subuh. Sedekah subuh. Iya Pak Haji. Sama sedekah Jumat Barokah wajib. Iya Pak Haji. Nanti yang nyaingin lo pada meninggal, akhir lo berdiri sendiri, yang lain pada tutup pada meninggal, kayak lakinya dia. Gitu. Wajib bisa banget. Iya, iya alhamdulillah Pak Haji. Harus sedekah subuh, bos. Kalau nggak Iya. sedekah subuh, lo nya yang mati, yang lain pada hidup. Iya, Pak. Mau gak lo mati? Udah Pak Haji. Ya makanya sedekah subuh. Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Bapak? Satu lagi apa? Apa? Gini, kemarin ini ada terkabul cuma kecil apa? Nggak apa-apa. Saya cerita nih. Kemarin waktu hari raya itu ada keponakan dari Madura itu menginap di rumah. Anak kelas 3 itu masih ngompol. Gampang. Itu apa? Saya bilang begini, namanya Farel. Farel, kamu kalau ke rumahnya apa enggak kan spring bed itu tiap malam diompoli, kan susah saya mencucinya. Saya sumpahi, Farel, kalau kamu sering ngompol di sini, apa punya uang 1 miliar? Iya. Enggak ngerti. Kemudian saya usap kepalanya itu. Iya. Saya mau berangkat segini kemarin, saya telepon ke Madura sana, bilang ibunya,
Pak sudah nggak pernah ngompol Pak. Iya, Itu alhamdulillah. iya. Yang saya aturkan kepada Abah itu dalam mimpi saya itu hanya kasih uang, Iya. hanya dikasih uang, jadi saya nggak berikan dah. Iya. Dari sini mungkin nanti saya minta uang bibit nanti. Ya, nanti Bapak nuker uang bibit sama Pak. Abah itu cuma memberi uang sama Iya. entong, apa Ya, itu entong? nanti dikasih centong. Oh, yang saya Banyak tahu. nolong. Nanti Bapak buka praktek, bikin papan pengobatan Nah, ala centong. nah. Nanti kan Amin, pasiennya amin. banyak. Perasaan saya tuh saya bisa menolong orang senang itu kan sudah Iya, pakai centong. itu. Pakai centong ya. Dan cair 10 miliar ya. Amin. amin. Buat beli Amin. truk ya. Amin. Bisa? Pak Haji, Bisa. sekali lagi saya Pak Haji, enggak, kalau itu minta buat modal usaha apa gitu, kata Pak Haji saya gitu. Mbaknya mau modal, mau usaha apa? Kata Pak Haji, tinggal Lina usaha apa gitu saya Pak Haji. Mau nyembaknya usahanya apa? Usaha apa ya? Maksudnya teh buat ngehidupin anak gitu Pak Haji, maksudnya teh. Jadi apa? Enggak. Jual beli alat kelamin setuju gak? Enggak tuh embung enggak. Iya. Enggak kayak gitu. Ya Pak Haji. udah, jadi mbaknya paksain dulu, sertifikatnya diambil, Oh, nanti diambil. saya ajarin. Oh iya Pak Haji. Mumpung masih baru, nanti lo ketipu. Iya. Ambil dulu sertifikatnya tanpa bayar. Iya, Pak Haji. Ambil, baru nanti lo kemari. Privat, nanti lo catat sama Putri, gratis. Amin. Ntar gue gratisin, Iya, makasih, gue ajarin. Pak Haji, makasih. Ya, oke, bisa ya, cair. Jangan bisa. Ini Pak Haji tadi nyinggung masalah centong. Itu Dikasih. Buat sakit bisa, buat duit bisa nggak Pak Haji? Buat sakit bisa, buat duit bisa, buat manjangin alat kelamin pun bisa. Alat kelamin Bapak berapa panjangnya? Oh, saya belum pernah ngukur Pak Haji. Sini saya ukur. Bu, ukur Bu. Mbak, ukur Mbak. Tapi Maaf Pak Haji, saya udah pernah nyobain meratekin ya, LMM itu ya. Itu malam jalanin, langsung Pak Haji itu anak saya dapat SK Pak Haji itu. Ya. Nah, dapat SK itu dari Gubernur Jawa Barat itu. Abis ML Iya. sama istri. Iya. Kapan mau ML lagi sama istri? Wah, ya, masih di sini Pak Haji, nanti kalau udah pulang nanti. Kirim alat kelaminnya dulu. Bapak biar di sini alat kelamin kirim pulang. Ya. Itu Pak Haji, terus kalau yang lain tuh alhamdulillah recehannya Pak Haji, Ya. utang alhamdulillah pakai alhamdulillah itu 999 alhamdulillah. Sehari 27 kali. Ya. Tanpa bayar, tanpa jual aset. Cuman ini saya mau jual aset yang ini yang tanah di Bekasi itu biar laku. Nanti kan laku, saya udah praktekin tadi. Udah saya ajarin. Bapak baca Quran bisanya berapa? Atau Bapak sambil ML tanah laku, bisa gak? Itu Bapak kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Kenapa? Bapak kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Oh gantian Pak Haji. Nah kalau pas di atas ML sambil, bisa gak? Nyobain gantian ya Pak Haji. Bos ambil embe betina biar dia praktekin. Sambil ML, sambil ngucapin laku. Bisa? Saya usahakan Pak Haji. Harus. Ya. Kapan mau ML? Nih sekarang Habis pulang dari sini Pak Haji. kapan pulang? Besok pulang Pak Haji. Ah ya udah, nanti video call sama saya ya. Sip, cair 10M. Terkabul. Cair 10M. Cair 10M. Wajib cair 10M. Ya. Ya.